He's coming soon.
akan itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya taklukkan badai. Kita katakan itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Dapat saksikan kuasanya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
kasih padamu masih Baru
olam baru atayahwe Elohenu mela olam asar kitsanu bemisota lebanim Yisimka Elohim ke Efraim bagaimana saya Yisimaik lem ke Sarah Rifka Rahel ya. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Sejak dari masa kanak-kanak kecil, dari masa kandungan mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, bahkan kesaksiannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu ya Bapa. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasalah pikiran kami berbicara ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul, ya sekali lagi seperti apa yang sudah saya kirim posternya buat Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming. Nah, saya beri judul daftar Elohim kita kali ini yaitu Barsilai, ya. Siapa itu Barsilai, Saudara? Ya. Nah, Barsilai adalah seorang pria yang menopang Raja Daud saat pelarian di Mahanaim dari pengejaran Absalom anaknya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Barsilai ini adalah salah satu tokoh penting yang ikut membantu, yaitu saat Raja Daud itu mengalami pelarian saat terjadi pemberontakan Absalom, yaitu anaknya sendiri, saudara. Jadi waktu itu Absalom atau anaknya Daud ini kudeta, istilahnya begitu. Dia mau mengambil alih kekuasaan bapaknya. Nah, sehingga Daud ayahnya, Daud Raja Daud ini harus mengalami pelarian. Nah, salah satu yang menopang pelariannya Daud itu adalah Barsilai. Nah, saudara, kita lihat dulu di dalam kitab suci, di dalam kitab 2 Samuel 19. Kita lihat dulu di dalam kitab 2 Samuel pasal 19. Ya, kita akan baca dahulu di dalam kitab 2 Samuel pasal 19. Kita baca mulai ayat 31 saja ya. Harusnya 32, kita baca mulai ayat 31. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. 2 Samuel pasal 19 ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Demikian daftar Elohim. Dan Barsilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan menyeberangi Yordan bersama dengan raja untuk mengantar menyeberanginya Yordan. Dan Barsilai sudah sangat tua, seorang yang berumur 80 tahun, dan dia telah menopang raja ketika dia berada di Mahanaim, karena dia orang yang sangat hebat. Dan raja berkata kepada Barsilai, engkau menyeberang bersamaku dan aku akan menopangmu di Yerusalem. Dan Barsilai berkata kepada raja, berapa lama lagikah hari-hari tahun hidupku, sehingga aku harus pergi bersama raja ke Yerusalem? Aku telah berumur 80 tahun pada hari ini. Dapatkah aku membedakan yang baik dan yang jahat? Dapatkah hambamu merasakan apa yang aku makan dan apa yang aku minum? Dapatkah aku mendengarkan lagi suara nyanyian pria dan wanita? Dan mengapa hambamu harus menjadi suatu beban bagi tuanku raja? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita sudah mengetahui sebuah kisah
yaitu di dalam kitab 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai 35, yaitu saat Raja Daud mengajak Barzilai. Kita akan lihat dahulu biografinya Barzilai, saudara. Ya. Siapakah Barzilai itu? Ya, kita akan lihat dulu siapa Barzilai itu. Yang pertama, Barzilai itu arti namanya besi atau kuat, atau disebut juga kekuatannya seperti besi. Jadi orang yang memiliki kekuatan seperti besi, ini nama dari kata Barzilai, saudara. Kemudian, saudara, namanya disebut sebanyak 12 kali di dalam kitab suci. Namanya disebut. Ada yang menulis 9 kali, tapi saya sudah hitung ulang. Ternyata ada 12 kali, karena ada satu ayat yang menulis 2 kali nama Barzilai. Nah, seringkali orang hanya menghitung 1. Sama dengan kalau kita membaca kata haleluya, orang pasti menghitungnya hanya 27. Padahal jumlahnya ada 28 kata haleluya itu, yaitu di kitab Tehillim 24, di kitab Gilyana atau Wahyu 4 kali. Nah, seringkali di kitab Tehillim atau kitab Mazmur orang menghitungnya hanya 23, sehingga jumlahnya 27. Padahal kalau kita baca di pasal 135 ayat yang ketiga ada 2 kata haleluya di situ, sehingga yang dihitung kadang cuma 1, sehingga kadang kelewat 1, saudara. Nah, begitu juga dengan nama Barzilai itu disebut sebanyak 12 kali muncul nama Barzilai. Kemudian yang ketiga, Barzilai berasal dari Gilead, daerah pegunungan sebelah timur Sungai Yordan. Tadi kita sudah baca ayat 31. Dikatakan demikian, saudara, ayat 31-nya ya. Dan Barzilai orang Gilead. Nah, artinya dia berasal dari Gilead, saudara. Ini asal rumahnya atau asalnya Barzilai dari Gilead. Kemudian yang keempat, usianya 80 tahun. Nah, bayangkan nih, orang umur 80 tahun tapi masih bisa berkarya. Banyak orang umurnya masih 40, masih 30, masih 50 tapi males. Nah, Barzilai ini umurnya 80 tahun, tetapi dia masih berkarya. Dia masih mau digunakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Saudara, makanya kita perlu mencontoh yang namanya Barzilai, saudara. Kita lanjutkan. Ya, makanya disebut dia orang yang hebat. Ayatnya dikatakan dan dia adalah orang yang hebat. Tadi ada di kata pasal 19 ayat 32. Dikatakan dan Barzilai sudah sangat tua, seorang berumur 80 tahun, dan dia telah menopang raja ketika dia berada di Mahanaim, karena dia orang yang sangat hebat. Sampai kitab suci mencatat kalau dia orang yang hebat. Ternyata orang yang hebat itu orang yang mau tetap berusaha, tidak pasrah, saudara. Kita lanjutkan. Yang kelima, orangnya baik. Ya pasti baik. Kalau nggak baik dia nggak mungkin menopang Raja Daud, saudara. Orangnya baik karena Barzilai menopang Daud saat pelarian dari Absalom anaknya yang mencuri hati rakyat Israel. Jadi ternyata Absalom anaknya si Raja Daud ini pengen merebut kekuasaan. Caranya gimana? Ngambil hati rakyat Israel. Dan saat dia udah berhasil mengambil hati, dia pengen mengambil kekuasaan. Di dalam kitab 2 Samuel, ya kita maju dikit pasal yang ke-15. Ya. Ayatnya yang ke-6. Kita baca dulu ayat yang ke-6. Dan Absalom bertindak demikian kepada seluruh Israel yang datang untuk keadilan kepada raja. Dan Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Nah, dia mengambil hatinya dulu orang Israel. Kemudian lanjut ke ayat 13. Ya. Dan seorang utusan datang kepada Daud dengan mengatakan hati orang-orang Israel telah mengikuti Absalom. Jadi kalau saya bilang si Absalom ini pintar ngambil hatinya orang. Kemudian ayat 14. Dan Daud berkata kepada seluruh hambanya yang bersamanya di Yerusalem,
Bangkitlah dan kita akan melarikan diri, karena kita tidak mempunyai jalan keluar dari hadapan Absalom. Cepatlah pergi sehingga dia tidak menimpakan kejahatan kepada kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ayo kita melarikan diri. Namanya juga anaknya sendiri, saudara. Nah, inilah yang dialami oleh Raja Daud. Jadi yang pasti Barzilai orangnya baik, karena dia mau menampung, saudara, mau menopang Raja Daud. Kemudian yang keenam, Barzilai memenuhi kebutuhan Daud selama dalam pelarian. Loh, saudara, ini gak gampang menanggung orang yang beberapa hari. Kalau cuma sekali sih gampang, betul gak? 2 kali gampang, 2 hari, 3 hari. Tapi lama, saudara. Dan ini Daud gak cuma sendiri loh. Dia membawa beberapa pengikut yang setia sama Raja Daud. Di dalam 2 Samuel 17, kita maju lagi, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-27. Perhatikan ayat 27 ya. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Ya, saya akan bacakan, saudara menyimak. Dan terjadilah ketika Daud sampai di Mahanaim, Sobi, anak Nahas dan Raba keturunan Amon, dan Mahir anak Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat-tempat tidur, pasu-pasu dan periuk-periuk dan gandum dan jelai dan tepung dan kacang babi dan kacang merah besar dan kacang merah kecil, dan madu dan daging dan kambing domba dan keju bagi Daud untuk orang-orang yang bersama dengannya, supaya memakannya, sebab mereka berkata, orang-orang kelaparan dan kelelahan dan kehausan di padang gurun. Saudara, bayangkan yang dibawa nggak sedikit. Berapa jumlahnya? Kita mulai ya lagi ya. Mereka membawa tempat tidur, artinya membawa ranjang, mungkin tikar lah seperti itu paling tidak. Dia membawa itu. Belum itu dia membawa pasu-pasu dan periuk, tempat-tempat untuk membawa bekal. Kemudian membawa gandum, jelai, tepung, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, daging, dan kambing domba, dan keju bagi Daud dan orang-orangnya. Loh, saudara, bayangkan berapa banyak yang harus ditanggung. Begitu banyak. Saya yakin kalau satu orang bolehlah ditaruh di sini. Tapi ini banyak, saudara. Kalau dia juga orang yang nggak punya uang, nggak mungkin mampu, saudara. Tetapi dengan usianya 80, dia memiliki hati yang baiknya luar biasa. Dan ini jarang kita temui di dunia nyata sekarang ini. Belum tentu orang bisa seperti itu. Kadang orang baru sehari 2 hari, wah haleluya seneng. Coba seminggu 2 minggu, sebulan, saudara, wah bisa mulai waduh, sudah mulai kasak kusuk dan sebagainya, saudara. Kita lanjutkan. Yang ke-7, Barzilai orang berani, karena dengan membantu Daud bisa membahayakan jiwanya. Betul nggak? Barzilai termasuk orang yang berani. Kenapa berani? Karena kalau menopang orang yang dalam pelarian, berarti kan musuhnya orang yang mengejar. Betul nggak? Dia orang yang berani, saudara. Artinya, saudara, Barzilai ini orang yang berani menghadapi setiap situasi dan masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan ada 7 kriteria di dalam diri Barzilai, yaitu biografinya Barzilai kalau kita baca. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masih belajar seputar Barzilai ini. Sikap hati Barzilai yang rendah hati dan tidak aji mumpung. Ini orang sudah tua, orangnya baik, tapi juga rendah hati dan tidak aji mumpung. Saudara perhatikan hebatnya Barzilai. Makanya dikatakan orang hebat. Yang pertama, saudara, Barzilai menolak tawaran Raja Daud untuk tinggal di istana. Begitu Absalom itu kalah, saudara, Raja Daud ini raja yang baik. Dia tahu bahwa Barzilai pernah menopang hidupnya. Artinya dia tahu bagaimana balas budi, berterima kasih. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud, saudara. Jadi Raja Daud ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan.
Makanya saudara, Barzilai menolak di dalam pasal 19 ayat 32 tadi. Kemudian lihat-lihat ya, kita baca lagi supaya jelas. Ayat 32. Dan Barzilai sudah sangat tua, seorang berumur 80 tahun. Dan dia telah menopang raja ketika dia berada di Mahanaim, karena dia orang yang sangat hebat. Ayat 33. Dan raja berkata kepada Barzilai, artinya Daud ngomong sampai, engkau menyeberang bersamaku dan aku akan menopangmu di Yerusalem. Kalau saya gambarkan gini, hei Pak Barzilai, kamu sudah nopang aku sama pasukanku, pengikutku begitu baik kamu. Sekarang gantian karena aku sudah bebas dan aku jadi penguasa raja, kamu ikutlah aku, ganti aku yang akan menopang kamu. Ini saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Barzilai saudara? Dan Barzilai berkata kepada raja, berapa lama lagikah hari-hari tahun hidupku? Aku wis tua, umurku tinggal berapa kali lagi, tinggal berapa hari lagi, aku sudah 80 tahun. Sehingga aku harus pergi bersama raja ke Yerusalem, sehingga aku harus ikut kamu ke Yerusalem, saudara. Kemudian, aku telah berumur 80 tahun pada hari ini. Dapatkah aku membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Dapatkah aku merasakan apa yang aku makan? Dan apakah aku yang aku minum? Dapatkah aku mendengarkan suara nyanyian laki-laki dan perempuan? Dan mengapa hambamu harus menjadi suatu beban bagi Tuanku? Dia nggak mau, menolak saudara. Ini orang yang nggak aji mumpung, betul nggak? Kalau orang yang aji mumpung saudara, oh dia pasti, wah kesempatannya aku masa tua, aku masih ngerawat, betul nggak? Tapi Barzilai tidak. Artinya dia mau menolak tawaran raja yang untuk tinggal di istana. Wah pasti, wah daripada aku di kemah-kemah ini mending di istana dong, betul nggak? Rumahnya besar, fasilitas ada, minta apa saja diturutin. Ini orang yang aji mumpung. Tapi Barzilai tidak. Dia tahu orang yang rendah hati, kalau membantu tulus. Amin. Dia ikhlas membantunya. Kita lanjutkan. Yang kedua, Barzilai tidak mau merepotkan orang lain. Aku es tua. Nah aku di sana apa aku nggak repot? Kamu nanti ngerawat aku, betul nggak? Ngerepotin saya. Artinya dia tahu, saudara. Di dalam ayat 34 tadi, perhatikan, saya bacakan lagi ya. Dan Barzilai berkata, berapa lama lagikah hari-hari hidupku sehingga aku harus pergi bersamamu ke Yerusalem? Aku telah berumur 80 tahun pada hari ini. Dapatkah aku membedakan yang baik dan yang jahat? Dapatkah hambamu ini merasakan apa yang aku makan dan apa yang aku minum? Dapatkah aku mendengarkan suara nyanyian pria dan nyanyian perempuan? Dan mengapa hambamu harus menjadi beban bagi tuanku raja? Dia nggak mau jadi beban raja, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hebat. Orang seperti Barzilai ini hebat. Makanya dia bilang Barzilai tidak mau merepotkan orang lain. Dia tidak mau menjadi beban buat orang lain. Sekalipun dia pernah memberikan hutang budi sama Raja Daud, tapi dia tidak meminta balas budi dari Raja Daud. Saudara, kita lanjutkan yang ketiga. Barzilai hidup penuh ketulusan sehingga tidak membutuhkan balas budi. Kalau orang tulus, dia tidak akan memikir balas budi. Ini saya kasih contoh, artinya tanpa pamrih, saudara, dia tidak membutuhkan balas budi karena tulus hatinya. Lihat ayat 36, saya bacakan. Sebagai suatu hal yang kecil hambamu telah menyeberang Yordan bersama raja. Dan mengapa raja membayarku kembali dengan penghargaan seperti ini? Dia tulus, saudara. Ini hebat. Benar-benar membantu dengan tulus. Aku mohon biarlah hambamu kembali dan biarlah aku mati di kotaku, dekat dengan pekuburan ayahku dan ibuku. Dan lihatlah hambamu Kimham. Nanti kita lanjutkan sampai sini ya. Biar aku mati di daerahku saja, di kotaku. Jadi dia sekali lagi, saudara, Barzilai hidup penuh ketulusan, tidak membutuhkan balas budi. Ini orang tulus. Orang yang pamrih itu begini, wah aku mau baik sama orang itu, suatu saat pasti anakku juga ditolong orang lain. Nah ini namanya wis pamrih, karena mengharapkan orang lain juga nolong
anaknya nolong-nolong saja, tulus-tulus saja. Amin. Nggak perlu kita pakai pamrih, nggak perlu balas budi, karena Tuhan yang jelas, Elohim yang kita sembah nggak mungkin berutang sama kita. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kita nggak usah hitung-hitung untung ruginya, karena pasti kita banyak untungnya kalau bersama dengan Elohim. Amin. Jadi saudara yang dikasih, Barsilai hidup penuh dengan ketulusan. Lanjut. Yang keempat, Barsilai berjiwa besar dengan memberikan kesempatan kepada Kimham, hambanya yang lebih muda, untuk mengikuti Daud. Ini orang yang berjiwa besar. Aku wis tua, nah aku ikut Raja Daud, aku jadi beban, aku merepotkan. Tapi aku punya anak buah, berarti aku punya hamba, aku punya anak yang lebih muda, namanya Kimham. Biar dia yang ikut, karena karirnya dia pasti jauh lebih hebat. Amin saudara. Ini orang yang memberi kesempatan kepada orang lain. Kita lihat saudara pada pasal 19 ayat 37 ya. Nah, aku mohon biarlah hambamu kembali dan biarlah aku mati di kotaku, dekat dengan pekuburan ayahku dan ibuku. Dan lihatlah hambamu Kimham, perhatikan, biarlah dia menyeberang bersama tuanku raja dan lakukanlah kepada apa yang baik di matamu. Dia menyodorkan orang yang lebih muda, yang lebih potensi. Banyak orang takut posisinya digeser. Wah, aku kan gembala sidang. Lah ini ada gembala yang lebih muda, terus khotbahnya bagus. Wah, luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian wah nanti dia pasti akan nyaingin aku nih. Disingkirkan dia. Ini orang yang tidak pernah berjiwa besar. Nah, orang yang berjiwa besar, waduh, kenapa ya ini kok gembala ini kok disayangi orang, gembala ini kalau khotbah didengerin banyak orang, saya harus belajar dari dia. Amin. Ini orang yang hebat, mau belajar. Saudara, janganlah hapus kayak gini yo kayak gini. Sehingga kalau orang nggak suka sama dia, yang disalahkan orang lain. Harus belajar melalui rendah hati. Di sini saudara yang dikasih Tuhan, Barsilai berjiwa besar, saudara. Dia berjiwa besar dengan menyodorkan iman. Dan raja berkata, Kimham akan menyeberang bersama denganku, dan aku akan melakukan kepadanya apa yang baik di mataku. Ya, segala yang engkau kehendaki dariku, aku akan melakukannya kepadamu. Saudara, jadi Raja Daud tahu, aku akan didik, istilahnya gitu, kalau dia bersamaku. Terus saudara sampai ayat 40 ya. Dan seluruh rakyat menyeberang Yordan, lalu raja menyeberang. Raja mencium Barsilai dan memberkatinya, dan dia kembali ke tempatnya. Dan raja menyeberang ke Gilgal, dan Kimham menyeberang bersama dengannya juga seluruh rakyat Yehuda. Dan mereka membawa raja menyeberang, dan juga separuh dari orang-orang Israel. Nah, akhirnya Kimham yang memperoleh kesempatan. Ini orang kalau biasanya saudara, kalau posisinya wis enak, sudah nyaman, nggak mau digeser, nggak mau memberi kesempatan yang lebih muda, nggak mau memberikan kesempatan yang lebih potensi, saudara. Karena posisiku sudah nyaman. Barsilai tidak, dia berjiwa besar. Kalau aku yang ikut, justru raja nanti repot, ngurusin saya lah. Saya wis tua, mungkin semakin tua semakin. Kalau ini sekarang terjadi, ini Barsilai ngomong, engko nak tua kuwi aku rewel. Betul gak? Ini kalau bahasanya sekarang dia ngomongnya begitu loh saudara. Pak Raja Daud, nah aku ikut kau, umurku 86, aku nanti semakin tua semakin rewel. Aku gak bisa membedakan mana yang baik yang jahat. Ayo sekarang orang tua, tahu yang baik yang jahat? Tidak, ngomelnya dianggap baik kok. Betul gak? Makan gak enak ya juga tetap dianggap baik. Terus nanti makannya sudah enak pun dianggap tidak enak. Nah, ini kebalik-balik orang tua saudara. Mulai gitu saudara. Jadi dia menganggap tidak bisa membedakan mana yang baik mana jahat. Tidak dikatakan juga makan dan minum. Saudara, perhatikan ya. Dapatkah dikatakan ini? Dapatkah hambamu merasakan apa yang aku makan dan apa yang aku minum? Nanti dilayani wis makanan enak. Wah, makanannya nggak enak. Betul nggak? Bisa kebalik-balik. Dia tahu daripada aku merepotkan raja, saudara. Ini orang yang hebat. Tidak bisa mendengarkan suara nyanyian pria dan wanita, artinya laki-laki perempuan sudah tidak bisa membedakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi, saudara. Barsilai berjiwa besar
bagaimana dia melakukan seperti apa yang Raja Daud lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tahu tentang diri Barzilai. Nah, sekarang apa dampaknya dalam kehidupan kita kalau kita mau belajar dari Barzilai? Ya, kita lanjutkan. Bagaimana sikap kita dalam meneladani hidup Barzilai? Terus sikap kita ngapain untuk Barzilai itu, apanya yang mau kita contoh, saudara? Kita lihat. Yang pertama, menggunakan waktu yang Elohim berikan untuk melayani berapapun usianya kita. Ingat, Barzilai usianya 80 tahun pun dia tetap berguna untuk orang lain. Amin. Jadi berapapun usianya kita, Pak, saya sudah tua, saya sudah sakit-sakitan, saya udah nggak bisa. Tidak, Tuhan tetap bisa pakai siapapun. Buktinya Barzilai umurnya 80 tahun dia tetap berkarya. Dia bisa membantu Raja Daud. Kalau saya nggak bisa ngomong, saya bisa menyupport yang lain. Amin. Kalau saya nggak punya dana, saya bisa berkata untuk memberikan sumbangsih, ngomong yang baik, memberikan arahan yang baik. Semuanya bisa berkarya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah saya nggak bisa nyanyi Pak, kalau WL nggak bisa, saudara bisa jadi aser. Justru aser ini yang menentukan ibadah. Yakin nggak saudara? Wah WL-nya urapannya luar biasa, singernya hebat, pemain musiknya hebat. Yang menentukan pertama itu aser. Coba kalau asernya cemberut terus waktu datang, yang masuk gelisah. Betul nggak? Ini padahal masalahnya mungkin keluarganya, tapi begitu salaman wis cemberut. Yang duduk di dalam, punya masalah apa ya sama saya? Perasaan saya nggak punya masalah, kok dia cemberut sama saya ya? Wah, sudah mulai urapannya luar biasa pun yang di mimbar dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Makanya kalau yang jadi aser harus murah, senyum, punya gigi nggak punya gigi, dikawati maupun tidak dikawati tetap tersenyum, kecuali pakai masker. Ya, nah, kalau pakai masker ya, kalau pakai masker cari masker yang ada gambar giginya, jadi senyum terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saudara yang kasih menggunakan waktu. Jadi kalau ada waktu itu gunakan, tetap berkarya sampai benar-benar Tuhan panggil. Jangan malah pasrah, aduh saya wis tua nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi situasi yang seperti ini. Ini situasi pandemi, wah sebentar lagi Yesus datang, saya wis ngapain lagi, wis gak ada gairah. Tidak, saya tetap berkarya. Justru saya datang, Yesus datang didapati, saya tetap setia. Saya tetap membuat talenta saya berkembang luar biasa. Amin. Kan seperti itu saudara. Jadi waktu Yesus datang, mempelai datang itu talentanya ada, benar-benar berkarya, dia berbuat hal yang luar biasa. Ini yang kita harus lakukan, menggunakan waktu sampai benar-benar garis akhir. Termasuk seperti tadi yang dialami Barzilai. 80 tahun dia tetap berkarya luar biasa. Yang pertama, yang kedua, berusaha untuk tidak merepotkan orang dengan belajar mandiri dan menjalani kehidupan. Seperti Barzilai, berusaha untuk mandiri, tidak merepotkan orang. Artinya tidak tergantung dengan orang. Saudara yang dikasih, artinya kita bisa mempengaruhi hal-hal yang baik, bukan hal-hal. Makanya saya selalu ajarkan, kitab suci kita itu namanya Besorah. Injil itu Besorah. Besorah itu kalau diterjemahkan Injil, diterjemahkan lagi menjadi kabar baik. Makanya kalau kabar baik menyampaikannya harus baik, membuat orang sukacita. Justru di hari-hari terakhir seperti ini, sukacita kita jangan sampai hilang. Karena saudara, makanya kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal 5, isinya asri. Tahu artinya asri? Asri artinya berbahagialah. Bahkan yang berbahagia, bersukacitalah kalau engkau dianiaya. Wong aniaya aja tetap bersukacita. Jangan hilang kesukacita kita. Makanya saya selalu berdoa, rumah saya harus menjadi rumah doa. Kalau rumah doa nggak boleh ribut. Namanya rumah doa, suasananya harus samain. Makanya doa Bapa kami bunyinya apa saudara? Avenu zewa samayim yitkada semekat tafo malkuteka ye aseretso neka ka aser basamayim gambar jadilah kehendakmu di bumi ini, di keluargaku, di rumah tanggaku seperti di Samayim. Suasananya itu surga, bukan
Kadang suasananya malah punya masa dikit marah, punya masa dikit emosi, punya masa dikit piringnya terbang. Ya rugi saudara. Justru harus buat suasana. Aduh, hari ini hatiku nggak nyaman. Pasuk doa, Bapak ampuni saya. Hari ini tetap saya membuat sukacita. Saya tidak mau kehilangan sukacita. Masalahnya apa saudara? Kita tidak tahu kapan Yesua datang. Pas kita emosi, marah, berantem saudara, lagi marah-marah nih sama suaminya. Wah kamu ini lupa begini. Tuhan panggil kita terus kemana? Kita kayak marah. Saudara, makanya kita belajar untuk tidak marah. Saya selalu ajarkan orang yang hebat, orang yang mengulurkan tangan. Saudara yang dikasih, saya yakin nggak ada kita ini yang Superman, yang bilang, waduh saya nggak pernah punya masalah, bohong. Masalah itu bisa muncul kapanpun sama kita. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Amin. Justru dengan situasi kedatangan Yesua yang sudah semakin dekat, buat hati kita sukacita, buat orang lain juga sukacita, buat orang lain juga bahagia. Kalau saya bahagia, keluargaku harus bahagia. Kalau aku sukacita, keluargaku harus sukacita. Kalau keluargaku sukacita, lingkunganku harus sukacita. Jemaat yang kulayani harus sukacita, harus bergembira. Kita buat sukacita. Malah, ayo Pak, hati-hati loh Pak, sebentar lagi Yesua datang. Kalau nggak siap, nah ini nakutin Pak. Saya yakin Bapak sudah percaya Bapak ya, pasti Bapak selamat. Amin. Justru disupport supaya tetap gairah hidupnya, semangatnya menyembah apa Yahweh muncul, saudara. Amin. Jadi saudara berusaha tidak merepotkan orang lain. Jadi tetap saya udah tahu kebenaran, saya akan sampaikan. Nyampaikannya pun dengan cara yang baik. Coba kalau nggak percaya saudara, sekali waktu ada orang kecelakaan, kebetulan papanya sakit jantung, terus anaknya masuk ICU. Coba kalau menyampaikan sama bapaknya, Pak, aduh gawat, anaknya bapak gawat, kritis, napasnya tinggal Senin, Kamis, Senin, Kamis, sebentar lagi Pak lewat, yang jantungan ikut mati, saudara. Tetapi menyampaikannya harus bijak, betul gak? Tenang Pak, percaya sama Bapak Yahweh, percaya sama Tuhan, pasti Bapak anaknya Bapak sembuh, sehat, amin. Sekalipun kondisinya kritis, disupport, bukan malah, waduh Pak gawat, Pak gawat, dokternya angkat tangan. Nah, angkat tangan itu kan karena dia berdoa, saudara. Nah, angkat tangan menyerah dianggapnya. Ya orang malah yang sakit jantung malah begitu, mulai panik, sudah begitu. Ke orang lain begitu juga, nangis semua saudara. Bukannya berdoa malah ketakutan, roh. Nah di dunia sekarang ini di masa pandemi, setan itu melemparkannya roh ketakutan. Makanya orang dibuat takut semua, betul gak saudara? Mau kesini takut, mau kesini takut. Makanya kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau masalah pandemi virus ini, orang yang kita harus jaga kesehatan, saudara. Wah, dokter itu banyak yang jaga kesehatan, tapi dokter juga banyak yang meninggal. Betul nggak saudara? Kalau masalahnya kita ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah Pak, kita ini sudah olahraga, banyak atlet-atlet yang kena juga. Betul nggak saudara? Terus bagaimana? Nah kalau yang tidak pernah kena, itu orang gila. Pernah ada orang gila kena COVID? Hah? Karena orang gila lebih tertib. Gak percaya saudara? Dia social distancing, dia jaga jarak sendiri. Kalau gak percaya ada yang mau deketin orang gila, gak mau. Orang lewat aja orang udah minggir semua kok. Betul gak? Artinya dia udah jaga jarak dengan sendirinya. Terus imannya hebat. Hebatnya tahu? Saya lihat imannya hebat. Makanannya kemarin, makanan hari ini tetap makan. Percaya dirinya kuat. Kita baru makan yang malam hari ini gak diingetin aja udah mikir ini banyak virusnya enggak ya. Percaya dirinya kurang. Bajunya saudara kotor. Baju kita aja habis dari keluar langsung cuci, masukkan ini, tidak boleh dicampur segala macam. Saudara saya lihat gak pernah itu orang gila disemprot dulu pakai disinfektan, nggak ada. Tapi dia sehat-sehat juga gitu. Kuncinya apa? Sudah kembali iman kita. Makanya dengan situasi kayak gini jangan pernah takut. Justru kita banyak berdoa. Saya yakin dengan iman saya Tuhan lindungi saya.
Amin. Dengan iman dan kekuatan. Tapi bukan berarti terus saya memberi contoh orang gila, wah tak jadi orang gila aja. Ya enggak gitu saudara. Tetapi kita belajar bahwa kita itu harus percaya diri. Amin. Harus yakin, kita punya Tuhan yang hebat. Saya selalu ajarkan saudara, semalam seperti Arab Sabat. Saya ini yang milih Tuhan sendiri. Bukan saya yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih saya. Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Nah kalau kita ini yang milih Tuhan, kalau ada apa-apa kan urusannya Tuhan. Betul nggak? Seandainya kita mati pun itu sudah miliknya Tuhan, yang milih dia kok. Betul nggak saudara? Kenapa harus takut saudara? Nggak perlu kita khawatir apapun, sudah. Karena kalau mati pun pasti selamat. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakin nggak kalau mati selamat? Amin. Siapa yang ingin angkat tangan? Loh, harus yakin saudara. Terus yang ketiga, ya, hidup penuh ketulusan tanpa pamrih. Justru di situasi yang seperti ini, hidup belajar seperti Barzilai, tulus. Hati kita ini bersih. Bersih itu tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada amarah. Saudara, isinya benar-benar penuh ketulusan dan sukacita Elohim. Amin. Jadi buat hidup kita penuh ketulusan tanpa pamrih. Gak perlu kita ada pamrih. Saya yakin kita tetap dipelihara oleh Elohim. Amin. Jadi saudara tetap hatinya tulus. Jadi makanya hindari marah. Pokoknya selama pandemi senyum terus, gak usah marah-marah. Istri ya gak perlu galak sama suami, suami gak perlu galak sama istrinya, anak juga gak perlu berani sama orang tuanya juga jangan terlalu galak sama anaknya. Saudara, apa meneh gembala, para gembala, kasih juga kehilatnya, banyakin doa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita lakukan hidup penuh ketulusan. Belajar seperti Barzilai. Barzilai tulus, dia tanpa pamrih. Aku sudah membutuhkan itu, aku sudah tua. Yang penting saya sudah menopang dan tidak perlu balas budi. Amin. Terus, yang keempat terakhir, belajar berjiwa besar. Nah ini yang gak gampang saudara. Belajar berjiwa besar dengan memberikan banyak kesempatan untuk orang lain maju, bukan malah menjadikan saingan yang negatif. Jadi orang berjiwa besar itu kalau orang maju senang. Justru dengan situasi ayo pada maju semua, semangat. Ayo melayani Tuhan, gak apa-apa. Saya melayani di daerah mau dimanapun, tapi saya tetap semangat. Berikan kesempatan untuk yang lain. Makanya kalau gereja mau maju harus ada regenerasi terus naik terus makin gitu. Jangan malah sing suruh pelayanan sing wis tua-tua. Kak Rio juga WL ini tidak selamanya. Kak Rio umurnya 17 terus. Suatu saat dia umurnya bisa 50 tahun. Tapi jangan bayangkan umurnya 50 tahun Aryo kayak apa ya. Wis brewok, putih semua, tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap mesti semakin hari kita semakin, saya pun sama. Saya sudah 47 tahun. Saudara, sebentar lagi 47 tahun. Nah, tidak selamanya saya 47 terus naik umur saya. Sampai kapan waktunya tergantung Tuhan memperpanjang saya di dunia ini. Tapi yang jelas saudara, belajar berjiwa besar untuk memberikan banyak kesempatan. Makanya saya selalu support anak-anak, ayo mulai belajar melayani itu dengan sungguh-sungguh. Dulu saya kalau mau ibadah nih, ini saya kasih buatnya dari Yuni. Setiap saya mau ibadah jam 3, mau berangkat nih, Rio baru mandi ya Kak Yu? Iya. Sehingga saya ngomong dulu. Nah sekarang sebelum jam 3 saudara, setengah 3 wis rapi semua. Karena saya nggak mau melayani. Padahal ibadah jam berapa? 4. Perjalanan berapa menit? 5 menit paling dari Getasan. Tapi saya harus menyiapkan diri jauh lebih baik. Saudara, jadi belajar berjiwa. Suatu saat nanti begitu generasinya terus. Tempat ini pun tidak selalu pasti yang mengembarakan terus. Suatu saat berputar. Belajar berjiwa besar dengan memberikan banyak kesempatan untuk orang lain maju. Jadi kalau ada orang yang maju, berpotensi, ya terus disupport, maju terus. Bukan malah menjadikan saingan, waduh ini kalau dia masuk nanti aku kegeser. Tidak. Justru kalau saya, saudara ada orang yang membantu, haleluya. Kalau sampai kok dia kok lebih hebat, saya belajar. Jangan malah takut kesaingan, justru saya harus belajar. Dulu saudara yang dikasih waktu saya pelayanan, saya kalau lihat Papi Lukas sama Dedi aku pelayanan, loh kok pakai laptop kok bagus, saya nggak aduh biar enggak, saya belajar setiap bareng
tak tumpangin dulu tangan nih laptopnya. Bapak Yahweh saya pasti punya. Entah kapan, tapi saya pasti punya. Wah, akhirnya punya laptop, betul. Wah, pakai LCD. Saya tumpangin tangan punya LCD. Aduh, saya pasti punya. Punya laptop, punya LCD, tapi nggak bisa komputer. Lalu gimana coba? Ya belajar, saudara. Saya pertama kali yang ngajarin saya PowerPoint itu Dedi aku. Saya bilang gitu. Saya bilang, Ded, ajarin. Pertama kali nih, saya ke sana. Lalu diajarin. Jangan gengsi untuk belajar. Oh, pakai PowerPoint. Nah, supaya mengembangkan saya ke Magelang. Bagaimana supaya membuat PowerPoint jauh lebih bagus? Saya tanya Pak Lukas. Oh, caranya gini. Kalau mau kasih video caranya begini. Kalau mau motong video begini. Belajar, saudara. Supaya sekali semakin maju. Jangan gengsi. Kita bisa belajar dari siapapun. Dan saya orang yang senang diberi masukan. Apapun yang memberi masukan kepada saya, oh ya terima kasih, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini yang keempat, belajar berjiwa besar. Nah, sekarang saya kasih gambar. Perhatikan ya. Ini saya punya gambar. Ini gambar apa, saudara? Bambu. Bambu. Ini rebung dan bambu. Saudara tahu kenapa? Saya sudah pernah ajarkan bahwa bambu ini filosofi yang panjang. Tetapi kalau saya lihat gini, semua dari pohon bambu dari bawah sampai atas semuanya bermanfaat. Yakin nggak? Coba kita lihat ya. Rebungnya ini masih rebung, sudah bermanfaat buat kita. Apa buat apa? Lumpia. Buat lumpia, buat sayur, buat masakan, macem-macem, saudara. Kemudian rebung ini dibungkus pakai apa? Selumpring. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya selumpring apa ya? Apa? Yes, pokoknya selumpring lah gitu loh. Kalau bahasa Jawa tahu saya selumpringnya, bahasa Indonesia nggak ngerti saya. Tapi yang jelas dibungkus ini bajunya ini bermanfaat. Kalau saudara nggak percaya, orang yang pakai gazebo di hutan atau di mana itu ini bisa dipakai tutup untuk atap. Paham saudara? Kalau kita mau nyalain api pun bisa pakai. Ini artinya bermanfaat. Kemudian pohon yang sudah tua, yang masih kecil, sebesar jempol aja, bisa dipakai untuk tali, untuk ngikat. Bahkan yang masih muda bisa dibuat untuk anyaman. Di sini ada yang punya keranjang, keranjang tomat, keranjang apapun di pasar, semuanya dibuat dari apa? Bambu, saudara. Artinya semuanya bisa bermanfaat. Bahkan bambunya yang sudah tua sekalipun bisa dibuat pagar. Tapi ya jangan terus yang sudah tua dibuat lumpia. Nggak bisa, saudara. Ya, yang bisa dibuat lumpia itu yang masih muda. Ya, jadi kalau yang sudah tua bisa dibuat reng, dibuat pagar, dibuat bangku, dibuat macam-macam, semuanya bisa dipakai. Ini bambu. Daunnya bisa dimanfaatkan juga banyak. Bisa buat pakan ternak, bisa, saudara. Terus dibuat atap yang tadi saya bilang juga bisa banyak. Kemudian ini sudah mati nih. Tinggal sisa apanya? Akarnya. Bahasa Ibrani nih, dangkele. Tahu sudah? Ya? Bisa dipakai untuk apa, saudara? Tanya Mas Darius yang buat apa? Buat bebek. Betul nggak? Ya, bebek itu kan pakainya bebek hiasan tuh. Pakainya kan bambu, betul nggak? Itu bisa dipakai, dimanfaatkan semuanya. Artinya, saudara, ini filosofi seperti ini. Jadilah kita sama. Saya masih kecil, saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk apapun. Amin. Saya punya teman di Kalimantan, anaknya masih usia kecil, ya mungkin 5 tahun. Ini kalau nggak bisa kayak adiknya Glory yang sering ibadah di sini juga, si Giver itu sekarang mungkin baru kelas 6 atau kelas berapa ya nggak tahu. Tapi dia sudah menjadi pengkhotbah cilik yang handal. Ya, di Kalimantan terkenal ya. Dia suka berkhotbah, masih kecil, saudara. Nah, Tuhan bisa pakai siapapun. Masih kecil bisa nyanyi pujiannya luar biasa, bisa jadi berkat. Bahkan seperti Barzila, umurnya udah 80 tahun, tapi masih tetap bisa menjadi berkat. Amin. Jadi sama dengan pohon bambu ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun dan kapanpun itu bisa menjadi berkat, saudara. Nah, saya kasih gambar ilustrasi pohon ini. Kenapa? Karena semuanya yang ada di dalamnya bermanfaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus bisa bermanfaat, berguna. Bukan hanya untuk diri kita.
Kalau untuk diri kita namanya aji mumpung untuk diri kita sendiri, tetapi buat orang lain, apalagi untuk Tuhan. Amin. Yang terakhir, kita lihat ayatnya. Kita baca bersama-sama, yuk. Ya. Tehillim 37 ayat 37. 1, 2, 3. Semar tampure yasar ki akharit lebih shalom. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur. Karena akhirnya pada orang itu ada damai sejahtera. Amin. Ternyata kalau saudara mau hidupnya damai, penuh shalom, hiduplah tulus dan jujur. Karena kalau orang nggak jujur, sampai kapanpun nggak bisa dipercaya orang. Makanya hidup itu harus tulus. Tulus itu berarti tanpa pamrih, ikhlas. Dia tidak mengharapkan sesuatu, itu tulus. Dan jujur, saudara. Nah, kalau kita jujur itu kita bisa dipegang omongannya. Karena perkataan kita ini bisa dipegang. Makanya di dalam orang itu pasti ada shalom. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan apapun. Karena sudah ada di dalamnya ketulusan dan kejujuran. Makanya hidupnya penuh shalom. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama ya. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup penuh kasih dan kejujuran sebagai bukti menjadi anak-anak Aba Yahweh bersama Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang worship leader